Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online mencatat sekitar 2,7 juta penduduk Indonesia bermain judi online. Tak hanya orang dewasa, judi online juga telah merambah anak-anak hingga lansia. Hal ini diungkapkan Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Cahyanto, usai memimpin rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online. Menurut Hadi, usia pemain judi online di Indonesia sangat beragam, mulai dari usia di bawah 10 tahun hingga 50 tahun ke atas. Selain itu, pemain judi online didominasi oleh usia 30 hingga 50 tahun dengan jumlah 1.640.000 orang atau sekitar 40% dari total pemain judi online Indonesia. Pemain judi online usia di bawah 10 tahun itu ada 2% dari pemain. Totalnya 80.000 yang terdetek. Kemudian usia antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun itu ada 11% katanya, kurang lebih 440.000. Dan usia 21 sampai 30 tahun 13%, 520.000. Dan usia 30 sampai 50 tahun itu 40%, 1.640.000. Usia di atas 50 tahun itu 34%. Itu jumlahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan video podcast pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 5 tahun 2024 kelompok 4.1 yang sore ini akan membahas tentang judi online. Salawat, terima salam senantiasa kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. 2,7 juta penduduk Indonesia terlibat judi online. Berdasarkan laporan dari Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online yang sama-sama telah kita saksikan tadi di awal podcast, ini sangat ironis mengingat ada yang berumur di bawah 10 tahun yang juga kecanduan judi online. Judol. Untuk itu, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, izinkan kami dan bersama-sama dengan beberapa narasumber yang hebat dengan latar belakang akademik yang beragam, ini akan mencoba membahas terkait maraknya judi online di Indonesia. Ini keterkaitan dengan pembelajaran kita, yaitu kepemimpinan Pancasila, integritas, dan bela negara. Pembahasan yang kita ambil pada sore hari ini adalah dengan tema maraknya judi online sebagai penggambaran rendahnya penerapan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila dan integritas nasional. Integritas dalam hal ini adalah akan kita gali melalui aspek hukum, aspek agama, dan aspek sosial. Untuk itu akan kami perkenalkan beberapa narasumber yang sudah terhubung bersama-sama kita pada sore hari ini, yaitu pertama Ibu Dian Yuti Rolanda, SSTP MM. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya ada Bapak Budianto SE. Selamat datang. Terima kasih sudah bergabung Bapak Budi. Dan juga selanjutnya ada Pak Dedi Hartono, SOS MM. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung atas kesempatannya. Dan nanti akan ada pembahasan yang akan dilakukan atau pembicara yaitu Ibu Warsi SP. Untuk itu saya, moderator Sukmanata Imam SSTP MSI akan memandu acara podcast kita pada sore hari ini. Untuk kelancaran dan efisiensi waktu, marilah kita sama-sama simak apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama terkait maraknya judi online di Indonesia. Untuk itu kepada Ibu Dian Yuti Rolanda, SSTP MM, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Kak Sukmanata atas waktu. Di sini dalam kesempatan ini saya akan mengangkat masalah tentang judi online dari nilai-nilai Pancasila dan hukum. Masyarakat kini terjebak dalam judi online dengan ilusi kekayaan yang instan. Fenomena mengancam ekonomi individu dan integritas moral masyarakat Indonesia. Dalam era digital, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam menanggulangi masalah ini. Kita lihat dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila melalui sila pertama mengajarkan kita hidup sesuai dengan ajaran agama yang menolak segala perjudian. Judi online sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai religius di negara kita. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, menuntut perlakuan adil dan beradab terhadap manusia. Dalam konteks ini, Pancasila mengingatkan kita untuk saling membantu dan menciptakan lingkungan yang lebih adil. Selanjutnya, dari aspek sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga mengingatkan kita untuk menjaga persatuan bangsa, tetapi judi online malah memecah masyarakat.
merusak hubungan kekeluargaan, dan menimbulkan konflik sosial. Selanjutnya, untuk sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menekankan pentingnya keputusan bijak, adil, dan berkepentingan bersama. Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk mengatasi judi online, termasuk regulasi ketat dan kampanye ketat edukatif masif. Tindakan tegas terhadap praktik pinjaman ilegal yang juga sangat diperlukan bagi pemerintah. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima adalah panggilan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Judi online memperlebar kesenjangan sosial, memperkaya segelintir orang, sementara yang lainnya jatuh miskin. Pancasila mengajarkan kita untuk berbagai kemakmuran dan mematikan kesempatan hidup sejahtera bagi semua warga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, berbagai aspek. Jadi menyimpulkan semua sila tidak membenarkan yang adanya tidak membenarkan proses judi online. Sangat berdampak buruk bagi masyarakat, terutama bagi kita ASN. Mungkin itu aja, Pak. Itu moderator Pak Sukmanata, materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Baik, Ibu Dian Yuti Rolanda SSTPMM, berkaitan dengan pembahasan persila dari Pancasila sebagai dasar negara kita yang justru memang tidak menyetujui keberadaan judi online yang tentunya dapat merusak generasi muda. Baik, selanjutnya kita dengarkan bersama kepada narasumber berikutnya, kepada Bapak Budianto SE, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Sukmanata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budianto dari PKA 5, kelompok 4. Di sini kita akan membahas masalah judi online ditinjau dari aspek agama. Dalam banyak agama, pandangan terhadap judi online bisa bervariasi, tetapi umumnya ada beberapa konsensus argumen yang sering muncul. Dalam agama Islam, mayoritas ulama dan Islam menganggap judi online ataupun judi sebagai haram atau dilarang. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa judi dianggap merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Judi dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan konsep kerja keras, keadilan, dan pertanggungjawaban dalam Islam. Kedua, agama Kristen. Dalam ajaran Kristen, pandangan terhadap judi juga seringkali negatif, meskipun tidak selalu dianggap sebagai pendosa yang setara dengan dosa-dosa lain seperti kecurangan atau pencurian. Pandangan ini bervariasi di antara dominasi-dominasi Kristen, tetapi banyak yang menekankan perlunya penggunaan uang dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam agama Hindu, pandangan terhadap judi juga seringkali negatif. Aktivitas ini dianggap dapat menimbulkan ketidakstabilan finansial dan emosional bagi individu dan keluarga, serta bisa menimbulkan kecanduan. Dalam ajaran agama Buddha, kecanduan dan perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain, termasuk judi, dianggap tidak mendukung jalan menuju pencerahan dan kebahagiaan yang sejati. Dari perspektif agama-agama ini, inti dari penolakan terhadap judi seringkali terletak pada dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat, seperti ketidakstabilan ekonomi, potensi kecanduan, dan pemborosan sumber daya. Namun demikian, pandangan ini bervariasi tergantung pada interpretasi teks-teks suci dan konteks sosial budaya di mana ajaran agama itu diterapkan. Dalam sudut pandang Islam, judi atau maisir dianggap sebagai salah satu bentuk perbuatan yang sangat dilarang atau diharamkan. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Satu, prinsip keadilan. Judi dianggap sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras atau memberikan nilai tambah secara jelas. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pentingnya usaha dan kerja keras untuk mencapai keberhasilan dan kemakmuran. Yang kedua, kemudaratan bagi individu dan masyarakat. Islam menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial. Judi online dianggap bisa menyebabkan kerugian besar secara finansial dan emosional bagi individu dan keluarga, serta dapat merusak kestabilan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, dalam prinsip pertanggungjawaban. Islam menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan harta dan waktu. Judi dianggap sebagai pengeluaran yang tidak bertanggung jawab dan tidak produktif. Keempat, menghindari dari hal-hal yang membawa kepada dosa. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi segala hal yang bisa membawa kepada dosa dan kemudaratan, baik itu terhadap diri sendiri maupun orang lain. Judi dianggap sebagai salah satu dari hal-hal tersebut. Dalam Al-Quran, judi disebutkan dalam beberapa ayat sebagai perbuatan yang dikecam dan dilarang. Salah satunya dari surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan larangan terhadap minuman keras dan perjudian karena keduanya mengandung banyak kemudaratan. Demikianlah pembahasan dari kita. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi pencerahan sisi negatif judi online dari aspek agama. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan narasumber kita yang ketiga kepada Bapak Dedi Hartono SOS MM. Kami persilakan. Dari aspek sosial, bahwa di era digital ini kita tidak bisa mengelak dari namanya internet. Begitu mudahnya internet masuk sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, pada awalnya para remaja bahkan anak-anak ini bermain game online yang akhirnya karena rasa ingin tahu yang sangat tinggi, mereka akhirnya masuk kepada judi online. Kenapa sih judi online di Indonesia bisa begitu marak? Yang pertama ada beberapa faktor itu Pak Nata. Yang pertama adalah karena faktor budaya. Jadi judi ini dari zaman bahula Pak Nata sampai sekarang memang sudah membudaya di negara kita. Mulai togel bahkan sampai permainan bola pun dijadikan judi. Yang kedua itu karena adalah faktor ekonomi. Nah ini yang menarik Pak Nata. Jadi kalau faktor ekonomi zaman dulu memang untuk kemenangan, judi itu menjanjikan kemenangan. Tapi bahkan kalau sekarang judi online menyasar pada para mereka yang bukan ekonomi lemah, tapi bahkan ekonomi tinggi juga. Bahkan ada isunya anggota DPR ada yang bermain judi juga. Kemudian karena yang ketiga adalah karena faktor psikologis. Ya. Karena mudahnya akses internet, banyaknya orang memakai judi online, sehingga mereka lama-kelamaan akan ikut dalam judi online. Dan yang keempat adalah karena mudahnya judi, Pak Nata. Judi online itu kita bisa sambil tidur, bisa sambil nonton TV, bisa sambil bermain, kita bisa main judi, bisa mendapatkan keuntungan. Jadi karena beberapa faktor inilah kenapa judi online di negara kita bisa begitu berkembang sekali. Saya kira itu Pak Nata, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi Hartono SOS MM. Memang kemajuan teknologi sangat kita rasakan mempermudah seluruh aspek kehidupan. Namun di balik itu kita juga dapat sama-sama saksikan dengan memudahkan akses inilah seluruh lapisan, terlebih lapisan umur semuanya bisa mengakses dan bisa mencoba-coba untuk bermain dan hingga akhirnya kecanduan. Untuk itu terima kasih beberapa narasumber dan pamungkas kita mungkin akan sama-sama saksikan. Di sini sudah ada pembahas Ibu Warsi SP yang mungkin akan mengulas secara keseluruhan apa-apa yang telah kita bahas tadi bersama-sama dengan info dari beberapa narasumber yang berbagai latar belakang yang sudah kita sama-sama saksikan. Kepada Ibu Warsi SP, kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Nata selaku moderator. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan bersama sangat lengkap dari pembahasan dari masing-masing narasumber, di mana tadi Bu Dian menyampaikan materi terkait judi online dengan nilai-nilai Pancasila, bahwa judi online tidak dibenarkan dari segi nilai-nilai Pancasila, sehingga agar itu tidak dilaksanakan oleh masyarakat, dan tentunya sebagai ANS harus menjadi untuk memberantas daripada judi online ini. Juga dari Pak Budi tadi juga dari sisi untuk judi online ini juga dari segi agama itu tidak dibenarkan untuk judi online, dan dari Pak Dedi juga dari segi sosial budaya masyarakat agar judi online ini tidak berkembang menjadi budaya di masyarakat Indonesia. Tentu peran kita sebagai pejabat administrator sangat penting sekali bagaimana mencegah dan memberantas judi online ini, mulai dari diri kita, keluarga, juga pegawai di lingkungan kerja kita. Mungkin itu pembahasan dari saya. Terima kasih Pak Nata selaku moderator. Alhamdulillah luar biasa pembahasan kita yang cukup menarik. Judul yang sampai saat ini memang sedikit mengganggu, terutama kita selaku orang tua yang sangat mengkhawatirkan nanti bagaimana anak-anak kita ke depan, anak cucu kita ke depan dengan era digitalisasi yang sangat berkembang pesat. Di sini mungkin dapat saya simpulkan dari ketiga narasumber yang sangat luar biasa yang tadi telah memberikan masukan, memberikan pandangan kepada kita, dan telah dilengkapi dengan ulasan dari pembahas yaitu Ibu Warsi SP. Mungkin izinkan kami sedikit memberikan kesimpulan terkait pembicaraan dan podcast kita pada kesempatan kali ini. Terkait dari sisi Pancasila yang merupakan dasar negara kita, dengan jelas pada sila pertama itu sangat menolak untuk keberadaan judi online. Juga
dapat merusak persatuan bangsa dan juga memperlebar kesenjangan sosial. Hal ini berdampak buruk, terutama nantinya kita yang mengkhawatirkan anak cucu kita ke depan, di mana masa-masa yang akan datang akan lebih deras. Tingkat kemudahan akses internet juga dalam aspek agama, jelas sekali lagi ini sangat diharamkan, terutama kita di Indonesia yang menganut 5 agama dan aliran kepercayaan, dan tentunya ini sangat merugikan masyarakat karena bertentangan dengan prinsip kerja keras, bertentangan dengan prinsip usaha yang membutuhkan kerja keras untuk mengejar keberhasilan. Juga di sisi lain, aspek sosial, disampaikan tadi narasumber kita bahwa judi online berawal dari game online, dari mencoba lagi, ngetes bae kalau bakso Palembang, dan menjadi ketergantungan, mencoba lagi, kalah, buat penasaran, dan itu salah satu menaikkan adrenalin bagi pengguna internet. Faktor ekonomi yang tergiur dengan janji ringan untuk dapat langsung menjanjikan kesuksesan, dan juga mungkin salah satunya kemudahan akses internet yang kita dapat akses dimanapun, di kantor, di tempat perbelanjaan, di tempat fasilitas umum, sekarang sudah mudah untuk mengakses internet. Untuk itu, dengan podcast ini yang kami ambil dengan tema yaitu maraknya judi online sebagai gambaran rendahnya penerapan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila dan integritas nasional. Sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator, kami Angkatan 4 tahun 2024 tergabung pada kelompok 4.1 telah menyampaikan apa-apa yang telah kami simpulkan di sini terkait judi online. Sebagaimana yang telah tadi kita simak bersama-sama pada video pembuka di awal yang telah diungkapkan oleh Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online, 2, juta penduduk Indonesia yang saat ini tercatat dan didata kecanduan judi online. Dan mirisnya lagi, 10% atau 2%, maaf, berumur di bawah 10 tahun. Untuk itu, sama-sama dengan podcast ini, mudah-mudahan dapat menjadi masukan, mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama orang tua, dan nantinya untuk anak cucu kita ke depan. Dengan penyampaian barusan, mungkin kami cukupkan, dan semoga ini akan menjadi pertimbangan bagi pemangku pimpinan untuk dapat menyikapi kejadian serupa. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.